Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam momen video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan konfigurasi dua server, di mana skemanya seperti ini. Ya, kita akan bermain secara virtual menggunakan aplikasi VMware yang telah terinstall dua server. Server di sini ada server 1 dan server 2. Terlepas nanti kita menggunakan Elastic atau FreeBSD gitu ya. Nah, di mana jenis network adapternya menggunakan VMware 8. Server 1 juga menggunakan VMware 8 dan server 2 juga menggunakan VMware 8. Jadi seolah-olah dua server ini terhubung dengan host gitu ya, walaupun kita bermain secara virtual. Ya, dimana juga sama hubungannya VMware 8 di sisi host atau laptop kita. Lalu di sisi laptop kita juga terinstall 4 softphone, ada XLAT, Zoiper, 3GX sama MicroSIP. Dimana nanti XLAT dan Zoiper ini satu server, yakni server 1 yang ekstensinya 10x, dimana X ini bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Lalu untuk 3GX dan MicroSIP, dia satu server yang ekstensinya dimulai dari 20x, X-nya bisa 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran gitu ya, aplikasi dari dua server ini gitu ya, seolah-olah gitu ya. Jadi seolah-olah server 1 ini ada di gedung 1 atau di kantor 1 gitu ya, dimana di gedung 1 ini, di kantor ini itu ada manajer, sekretaris, bendahara, dan asisten manajer. Lalu manajer ini ekstensinya 100, sekretaris ekstensinya 101 gitu ya, bendahara 102, dan asisten manajer 103. Lalu untuk gedung yang kedua atau kantor yang kedua ya, dimana ada server lagi ya, server yang kedua ini ditempati oleh supervisor produksi, supervisor quality assurance gitu, kemudian supervisor PPIC, admin, dan security, dimana ekstensinya dimulai dari 200 sampai dengan 204 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kita akan mulai konfigurasi ya. Jadi kita jalanin dulu VMware-nya. Lalu ingat kita akan gunakan FreeBSD gitu ya. Jadi ini kita cek dulu, kita double klik. Lalu network adapternya kita cek. Jadi ini dari gambar ini server 1 dan server 2 menggunakan VMware 8. Nah, jadi kita ganti ini ke VMware 8. Lalu untuk memorinya kita atur 512 dan prosesornya juga kita atur menjadi 1. Oke, ini bisa dijalankan gitu ya. Oke. Kalau Anda ngikutin video saya, server ini saya setting konfigurasi IP-nya adalah static. Lalu juga saya install lagi gitu ya. Saya buat di server 2 ini DHCP, nggak static. Jadi dia nanti kalau misal terhubung seperti ini gitu ya, dimana host atau laptop kita yang seolah-olah memiliki settingan DHCP server, dia akan dapetin si server 2 ini akan dapetin IP gitu ya secara otomatis. Namun server 1 yang saya setting waktu instalasinya IP static, berarti kita harus merubah gitu ya, merubah di sisi server FreeBSD yang pertama gitu ya. Oke. Jadi kita cek dulu ya server FreeBSD yang kedua. Nah, ini masih VMware 3 gitu ya. Jadi kita ganti VMware 8 yang sesuai dengan skema ini ya, VMware 8, VMware 8, VMware 8 gitu ya. Lalu kita cek juga di sini ya. Kita cek juga memori 512, prosesornya 1. Di oke aja, kita jalankan ya. Jadi pengaturan memori sama prosesor kita turunkan gitu ya, biar nggak terlalu beban di laptop kita. Oke, permintaan menekan kontrol Alt Fn F1 gitu ya di laptop ya. Lanjut kita login dulu, lalu kita masukkan passwordnya, jangan sampai lupa. Oke, IP-nya 26.2. Apakah ini satu network? Kita cek apakah ini satu network gitu ya. Kita buka CMD-nya dulu, kita ketik ipconfig gitu ya. Oke.
Ya, ini saya setting defaultnya dulu ya. Nah, ini saya setting default dulu. Jadi di VMware 8 saya pakai ya, tapi VMware 1 di sini yang punyanya VMware saya disable karena nggak kepake. Oke, saya properties ya, saya klik kanan lalu pilih properties, lanjut ke IP version 4 nya, kita klik juga properties gitu ya. Nah, ini kita kosongin gitu ya, kita oke. Kenapa kok dikosongin ya? Secara otomatis VMware udah ngasih IP gitu ya, walaupun kita nggak nyeting. Bisa dibuktikan nanti ya. Jadi ini udah saya kosongin ya, saya klik close ya, gitu ya. Oke, lalu saya disable, lalu saya enable. Oke, saya cek lagi ya, sudah dapat IP-nya ya, 192.168.1.081 gitu ya. Jadi saya di konsep seperti ini saya nggak ngisi default gateway-nya gitu ya, maksud saya. Jadi sekarang kita akan sesuaikan ini biar satu network gitu ya. Berarti kita ketik ifconfig ini ya untuk ganti IP secara manual, ifconfig eth0 kemudian 192.168.1.082. Kenapa kok nggak satu? Karena satu udah dipakai sama VMware 8 nya host gitu ya, di sini udah dipakai ya kan? Jadi kita nggak boleh pakai yang satu, kita ganti 2 atau 3 gitu ya. Jadi saya pakai 2 aja karena masih nggak digunakan gitu ya. Langsung di enter, kemudian ifconfig lagi untuk ngecek, langsung di enter. Oke, IP nya udah berubah ya. Oke, IP nya udah berubah ini 192.168.1.082, ini udah sesuai. Lanjut ke FreeBBX yang kedua ya. Kita masuk. Oke, sorry salah. Oke, udah benar. Oke, IP-nya ini 192.168.1.08132. Jadi ini udah langsung dapat satu network ya dengan laptop kita. Nah, itu tadi waktu saya install lagi, saya setting di ACP ya, bukan static. Makanya ini secara otomatis ketika terhubung dengan host atau laptop langsung mendapatkan IP. Ya, oke. Berarti sekarang kita bisa akses ya. Kita bisa langsung akses sih tanpa ngecek. Tapi nggak apa-apa dicek dulu gitu ya. Tapi saya rasa ini nggak perlu ya. Jadi kita bisa lanjut akses browsernya sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita cek. Udah pasti udah TTL gitu ya. Sama kalau kita ngeping ke ini ke server yang kedua pasti juga udah TTL. Berarti kita coba akses gitu ya dari browser. Jadi kita ketik IP server yang pertama gitu ya, 192.168.1.0.8.2 gitu ya. Sama ini juga kita akses juga, kita pilih new tab, kita akses IP dari server yang kedua yaitu 132 gitu ya. Bener ya, 132. Oke, udah bener ya. Oke, jadi kita enter ya. Oke, ternyata agak lama ya. Oke, mungkin karena wifi saya. Oh enggak, ternyata bukan. Nah, terkadang itu ya apa namanya, wifi ini mempengaruhi gitu. Jadi walaupun kita tanpa wifi sebenarnya udah bisa akses ya. Jadi kita matiin aja wifi-nya ya. Jadi nggak perlu wifi-an gitu ya. Oke, jadi ini kita bisa akses ya. Oke. Nah, langkah yang pertama kita harus menyesuaikan ekstensinya ya. Jadi kita sesuaikan di server 1 ekstensinya 100 ini untuk manager, 101 untuk sekretaris, 102 untuk bendahara, dan 103 ini untuk asisten manager gitu ya. Jadi kita pilih application, pilih extension gitu ya. Jadi ini akan saya ulangi lagi gitu ya. Ini bakal saya hapus. Jadi saya hapus dulu. Ya, saya hapus. Lalu ini saya hapus. Saya akan ulangi lagi gitu ya. Biar sesuai dengan
konsep dari yang saya terangin ya. Oke, kita apply config ya, kita klik ya. Oke, udah bersih ya, udah nggak ada ekstensinya. Baru kita pilih generic chain SIP device, kita klik submit gitu ya. Lalu kita ketik 100, lalu display name-nya manager ini ya. Lalu SIP aliasnya kita ketik 100, lalu langsung saja loncat ya. Scriptnya bisa dikosongin aja nggak apa-apa karena udah ke backup sama password. Kita ketik tes 100 gini ya, lalu kita submit, kita klik aja oke ya. Ini tanda kalau kita nggak ngisi scriptnya, tapi nggak ada masalah. Oke, udah tampil di sini. Kita klik lagi submit, kita ketik 101, display name-nya adalah sekretaris ini ya. Lalu SIP aliasnya 101, scriptnya kita kosongin, kemudian passwordnya tes 101. Oke, di submit, diklik OK, kita ketik lagi nanti 102 gitu ya, punyanya bendahara gitu ya. Jadi kita klik submit, kita ketik 102, kita ketik bendahara, SIP aliasnya 102, lalu scriptnya kita kosongin, kemudian passwordnya kita isi tes 102, lalu kita klik submit ini ya. Kita klik submit, kalau ekstensinya 103 ya. 103 ini untuk asisten manager gitu ya. Asisten manager, SIP aliasnya 103. Lalu passwordnya kita isikan tes 103. Kita secretnya kosongin aja ya. Ini buat password ya. Passwordnya 103. Oke, kita submit, kita oke. Lalu kita klik apply config. Sama ya, kalau kita masuk di server 2 kita sesuaikan dulu ekstensinya gitu ya. Pilih ekstensi. Lalu ini kita hapus saja. Kita setting lagi gitu ya. Kita setting lagi. Kita sesuaikan dengan konsepnya. Oke, udah kosong. Sekarang kalau dilihat dari konsep ini, server 2 dimulai dari 200 miliknya SPV atau supervisor produksi ya. Kemudian 201 supervisor quality assurance, dan 202 supervisor PPIC, admin 203 dan security 204. Oke. Jadi kita arahin generic chain SIP device, kita klik submit gitu ya. Lalu kita mulai 200. Ingat, server 2 menggunakan ekstensi dimulai dari 20 gitu ya. Display name-nya ini SPV production ini ya. Lalu SIP aliasnya 200, secretnya kita kosongin. Kemudian passwordnya kita isi tes 200. Kita klik submit gitu ya. Lanjut, kita klik lagi submit. Kita isi 201 SPV QA ini ya. 201 SIP aliasnya, secretnya kita kosongin. Kemudian passwordnya kita isi tes 201. Lalu kita klik submit. Kita klik lagi submit. Kita ketik 202, ini untuk SPV PPIC, SIP aliasnya 202, lalu secretnya kita kosongin dan passwordnya kita isi tes 202. Kita submit.
Lalu kita klik lagi untuk admin ya, 203 ini admin ini ya. Lalu 203 SIP aliasnya, secretnya kita kosongin, lalu passwordnya tes 203. Kita klik submit. Oke, terakhir punyanya security 204, sorry. Kemudian kita ketik display name-nya security ini ya. SIP aliasnya 204. Kemudian secretnya kosong. Lalu passwordnya tes 204. Kita klik submit. Oke. Kita klik apply config. Udah selesai ya. Berarti sekarang kita sesuaikan ya. Dari sini Slide sama Zoiper server 1. Oke, berarti kita siapin dulu Slide sama Zoiper gini ya. Kita setting. Oke, ini pasti salah ya. Jadi kita ganti IP-nya. Ini berarti 108 ini ya, .2 kita oke ya. Ini manager, username-nya 100, passwordnya tes 100, IP server 1. Oke, close saja. Ini sama sambil nunggu ini ready gitu ya. Kita setting IP-nya. Ini 101, passwordnya tes 101, lalu IP-nya yang salah ya. .2 gini aja. Di registrasi di oke. Oke, lanjut ke 3CX sama micro SIP, dimana ini server 2 gitu ya. Jadi kita jalanin, pasti ini salah ya. Jadi kita edit ya. Kita ketik akun name-nya SPV Production, extension-nya 200, ID-nya 200, passwordnya tes 200. Lalu ini 108.132. Benar, kita cek ya. 108.132. Oke, udah benar ya. Kita oke aja. Kita oke sambil nunggu ya. Lalu ini juga kita edit akun gitu ya. Ini punyanya SPV QA ya, 201. Lalu ini kita edit 108.132. Ini 201, ini IP-nya salah, 208.1.132. Dengan loginnya 201, passwordnya tes 201. Kita save. Udah online ya, onbook ya. Oke. Nah, kalau udah ready, semua udah ready gitu ya. Saya rasa untuk satu server udah bisa ya. Coba Slide telepon ke Zoiper. Misal 101 ini ya. Pasti udah bisa ya. Sama kayak Zoiper telepon ke Slide. Saya rasa juga langsung bisa gitu kan. Karena ini satu server. Gitu ya. Sama kayak 3CX dengan micro SIP, yang ini satu server. Gitu kan. Kalau micro SIP telepon 3CX juga pasti bisa karena satu server. Gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Slide telepon ke 3CX yang ekstensinya adalah 200, ini saya rasa masih belum bisa gitu kan, karena kita belum setting terangnya gitu kan. Jadi ini pasti belum bisa. Ada tahapan yang kita belum lakukan. Ya ini yang pertama adalah kita setting dulu terangnya di sini. Kita klik terang gitu ya. Terang ini apa sih? Terang ini kayak jembatan lah buat si server ini bisa terhubung dengan server yang lain gitu ya. Kan gitu. Kalau kita mau ngubungin dua server berarti kita butuh satu terang gitu kan. Nah, oke. Ini udah ada historinya ya. Saya hapus dulu gitu ya. Kita setting dari awal. Sama yang di sini juga ya. Outbound route-nya saya hapus dulu gitu kan. Biar
kita setting dari awal gitu kan. Oke, ini saya apply config ya. Kemudian ini juga di connectivity, pilih terang, ini saya hapus juga gitu ya. Ini saya hapus. Ini juga outbound route-nya ya. Di ini saya klik, ini saya delete, saya apply. Oke, udah selesai ya. Berarti langsung ke terang dulu ya. Tahapannya dimulai dari terang dulu. Pilih terang, lalu pilih add SIP terang. Ya, kita klik. Lalu kita isi ini. Jadi ini untuk menghubungkan server 1 ke server kedua. Berarti kita tulisi connect to server B gini ya. Server B atau server 2 gini ya. Connect to kantor 2. Lalu lanjut ya, ini kita copy aja. Kemudian trunk name-nya kita isi connect to kantor 2. Lalu untuk hostnya ya, hostnya kita isi IP dari server 2. Nanti IP-nya 192.168.108.132. Bener kah? Oke, udah bener ya. Lalu untuk username sama password kita hapus aja ini ya. Kita hapus, ini juga kita hapus. Lalu kita tambahin di sini qualify gitu ya. Qualify sama dengan yes, gini aja. Ya, ini kita hapus, kita kosongin aja, nggak apa-apa. Udah, gini aja. Lalu kita klik submit gitu ya, kita oke aja. Jadi ini menginfokan bahwasanya si ID-nya belum digunakan gitu ya. Memang sengaja nggak saya gunakan, berarti gitu oke aja. Oke. Lalu lanjut ke outbound route. Ini untuk routingnya gitu, anggapnya kan gitu ya. Jadi selain kita membuat jembatan, tapi kalau nggak kita arahin gitu ya, ini belum bisa gitu kan. Jadi ekstensi yang mana yang boleh telepon keluar gitu ya. Jadi ini yang nentuin. Jadi kita tulis saja route to kantor 2. Kantor 2 gini ya. Lalu ini override extension, artinya ini semua ekstensi yang terdaftar di server pertama akan bisa telepon keluar gitu ya. Jadi saya pilih override extension, jadi nggak ada pembatasan, misal hanya manager aja, jadi nanti ini nggak perlu dicentang gitu ya. Tapi saya ingin semua ekstensi yang terdaftar di server pertama, server 1 di sini itu bisa telepon keluar. Lalu untuk match patternnya kita isi 2xx, dimana ekstensi yang di server ini kan dimulai dari 2 gitu ya. Jadi saya buat seperti ini, artinya ini untuk menyamakan ekstensi yang akan keluar gitu ya. Jadi kalau misal 2xx ya berarti ekstensi yang dari server pertama, server ini ya, ekstensinya hanya boleh mendial gitu ya, yang sesuai dengan ini gitu ya, 2xx, atau bisa x-nya diisi 00 gitu ya, 01 gitu sih. Gitu ya. Itu. Lalu kita arahin trunk sequence format script. Kita arahin di sini, kita pilih trunk sequence format route. Artinya ini tahapan untuk sambungan trunknya gitu ya, yang boleh di sini gitu ya. Jadi kita arahin ke connect to kantor 2 gitu, yang udah kita setting sebelumnya. Jadi untuk tahapan ini kita pilih yang ini ya, yang 0 ini langsung kita arahin connect to kantor 2 gitu ya. Lalu kita klik submit. Kita langsung boleh klik apply config gini aja. Oke, udah selesai. Lanjut ke FreeBBX gitu ya. Nah, di sini kita arahin yang terang dulu. Dimana di server 2 belum dibuat terangnya kan gitu ya. Tadi udah saya hapus. Oke, kita mulai dari awal. Kita klik add SIP terang. Lalu trunk name-nya kita pilih connect to kantor 1 ya. Nah, ini kan server 2, berarti connect to kantor 1 atau server 1 gitu. Nah, lalu kita namai juga ini ya, terang name-nya kita namai connect to kantor 1, dan
hostnya ini kita isi IP dari server yang pertama 192.168.108.2 gitu ya, bener kah ya? Nah 108.2 gitu ya. Kemudian ini dihapus saja username sama passwordnya, lalu kita tambahin atau kita ketik qualify gini ya, sama dengan yes, gini aja. Ini bisa kita hapus, lalu kita klik submit. Nah kita oke aja ya, nggak usah disubmit dulu, langsung ke outbound route-nya, sama kayak server yang pertama tadi ya, kita setting route to kantor 1 gini ya, lalu override ekstensinya jangan sampai lupa, kemudian kita pilih 1xx gini ya, ini untuk menandakan arahnya ke ekstensi yang server 1, dimulai dari angka 1 gitu ya. Kemudian sequence format route ini kita arahin ke yang 0, kita pilih yang connect to kantor 1, kita klik submit gitu ya. Kalau berhasil nanti di sini ada tulisannya gitu ya, ini udah berhasil ya. Lalu kita langsung klik apply config gitu ya. Ini udah selesai, tinggal nunggu ini. Jadi ketika ini udah selesai baru kita bisa coba, kita bisa testing. Jadi dari softphone 4 ini kita akan telepon ya. Oke, udah selesai. Jadi kita bisa langsung tes ya dari keempat softphone ini. Contoh tadi udah berhasil ya, antara softphone yang satu server dengan softphone yang satu server juga. Kita langsung tes. Isolate telepon ke 3CX, manager telepon ke supervisor produksi. Jadi ekstensinya 200. Oke, udah berhasil ya. Kita angkat. Tes. Halo? Ya. Tes. Ya. Ini harus diangkat ya, manajer gitu kan. Kalau nggak diangkat nanti kita dipecat gitu ya. Oke, ini udah berhasil ya. Ini saya mute dulu. Artinya isolate yang tersetting satu server yang pertama gitu ya, bisa telepon ke 3CX yang tersetting server yang kedua gitu ya. Oke, saya matikan dulu. Lanjut, Zoeper bisa nggak telepon ke micro SIP gitu ya. Kita tes, jadi ini sekretaris akan telepon ke supervisor QA. Oke, kita pilih dial, lalu 201 ekstensinya ya, kita ketik ya. Klik call. Oke, udah berhasil ya. Halo. Oke, artinya ini udah berhasil ya. Ini udah berhasil. Lanjut, kita akan panggil dari softphone yang tersetting server 2 telepon ke softphone yang tersetting server 1. Misal nih supervisor telepon manager misalnya. Sorry. 100. Wow, halo. Wah, ini supervisor udah bisa telepon manager ya. Nih, oke, udah berhasil. Lanjut, supervisor QA telepon ke sekretaris. Jadi 101. Halo. Oke, udah berhasil ya. Nah, jadi di video ini kita udah berhasil melakukan konfigurasi gitu ya, 2 server. Nah, kita bisa lihat dalam skema ini kita menggunakan 2 server ya, yaitu server 1 FreeBBX dan server 2 FreeBBX yang memiliki satu network gitu ya, 192.168.108 ya, .0 networknya, yang satu network. Jadi konfigurasinya seperti itu. Oke, jadi kita udah berhasil. Ya, next video saya akan terangin bagaimana cara melakukan konfigurasi gitu ya, yang seperti ini gitu ya. Jadi antara 2 server ini itu nggak satu network ya. Server yang pertama
networknya 192.168.100.0 dan server yang kedua 192.168.154.0. Oke, simak video saya selanjutnya. Sampai jumpa, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.